Yang terhormat Bapak Dr. Imam Sofi'i SE, SAG, MPD selaku Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang. Yang terhormat Bapak Dr. Juhairi Eskom MM selaku Wakil Direktur 1 Universitas Pamulang Kampus Serang. Yang terhormat Bapak Edi Mulyanto SHM Hum selaku Wakil Direktur 2 Universitas Pamulang Kampus Serang. Yang terhormat Bapak Insinyur Heri Kusnadi STMT selaku Wakil Direktur 3 Universitas Pamulang Kampus Serang. Yang terhormat Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Komputer Universitas Pamulang Kampus Serang. Yang terhormat para narasumber pada acara kali ini, Ketua Bidang SPMI dan Akreditasi Aptikom Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Insinyur Elviawati Muisa Zamzami, STMT-MM, IPU ASEAN Eng. Yang terhormat para stakeholder industri, Direktur Eksekutif Mekata Foundation, Bapak Dr. Insinyur Adi S. Sumbagijo, MSME. Yang terhormat Wakil CTO PT SKT Global Indonesia, Bapak Wasep Eskom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Sistem Komputer. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga kependidikan Program Studi Sistem Komputer, yang terhormat para perwakilan alumni dan para perwakilan mahasiswa Prodi Sistem Komputer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, serta karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang bagi para Dewan Direksi Universitas Pamulang Kampus Serang, para narasumber, serta stakeholder industri. Acara ini adalah forum group discussion terhadap peninjauan VMTS atau visi misi tujuan dan sasaran program studi sistem komputer. Ini merupakan wujud komitmen kami program studi sistem komputer untuk meningkatkan kualitas akademik di lingkungan Universitas Pamulang Kampus Serang. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya M. Afif dan saya akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Semoga acara forum group discussion ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan serta juga arahan yang bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk prodi sistem komputer. Berikut adalah serangkaian acara yang akan kita jalani pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari MC yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Utpam. Ketiga, sambutan-sambutan dan pembukaan acara. Keempat, penyampaian materi dan pembicara utama. 5. Diskusi dan arahan mengenai VMTS untuk prodi sistem komputer. Mari kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Unpam yang akan diarahkan oleh Bapak Irfan Fatoni. Pada Bapak Irfan, terima kasih. Kami persilakan.
Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara dari Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Bapak Dr. Imam Shofi'i, SE, SAG, MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afif. Izin terdengar saya Pak? Terdengar Halo, dengan terdengar jelas, Pak? Pak Imam. Baik, agak terputus-putus di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan para direktur, Pak Kaprodi Sistem Komputer, Bapak Ibu dosen tamu kita pada hari ini, yaitu yang pertama Ibu Dr. Insinyur Elviati dan yang kedua Izin yaitu Pak Imam, dari ya halo agak terputus-putus Pak. Mungkin untuk memperlancar sinyal, boleh dimatikan kameranya dulu Pak. Punten. mohon izin Mbak terlempar zoom saya tadi ini. Ya. Baik ya, saya lanjutkan. Terima kasih kepada para tamu undangan, terutama dari eksternal, baik itu Bu Elvira, Pak Adi, dan juga dari Pak Wasep ya, juga hadir pada Zoom pada siang pagi menjelang siang hari ini. Pada program studi sistem terkait dengan masukan-masukan untuk visi misi program studi yang memang di tahun ini ada perubahan karena yang sebelumnya adalah menginduk dari universitas yang sebelumnya, Ibu Dr. Elvi, mohon izin. Sebelumnya ini dari Universitas Sutomo, Ibu, yang ada di Medan ini. Ya, di Medan, kemudian kami alih kelola dan kami relokasi di Serang. Makanya 2 tahun awal 2021 sampai 2023 pertengahan itu masih Universitas Sutomo. Baru di bulan Juni melalui proses penyatuan. Pada saat itu alhamdulillah dari Juni 2023 sudah menjadi Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Seperti itu. Sehingga yang sebelumnya terkait dengan akreditasi juga ini juga masih Sutomo pada awal itu, kemudian kami laporkan dan disesuaikan menjadi Unpam Kampus Kota Serang. Jadi itu sedikit cerita terkait dengan Universitas Pamulang Kampus Serang, karena Kampus Serang ini adalah PSDKU, program studi di luar kampus utama, yang kenapa tidak menjadi Unpam tersendiri gitu Ibu ya, karena memang terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, dan kami ada 2 hal sebetulnya yang belum bisa membuka program studi jarak jauh, makanya menjadi PSDKU, karena memang untuk Unpam ini akreditasinya masih baik sekali pada saat itu, dan juga kami karena baru baik sekali, belum unggul, dan kami tidak berbatasan langsung dengan kabupaten, terpisah, sehingga menjadilah PSDKU Unpam kampus di Kota Serang. Nah, akhirnya ya lebih biar dikenal masyarakat yang menyebut. Terima kasih kepada Pak Kaprodi beserta tim yang telah mengundang pada hari ini, dan juga ini Ibu Dr. Elvi mohon izin Mbak Adi dan Mbak Wasep juga bisa hadir. Ya, kami tahu kalau Bu Elvi ini
penjaminan mutu khusus ya untuk di Infokom ini kan kegiatannya luar biasa padat gitu ya. Jadi terima kasih atas waktunya dan mohon izin nanti karena ini peninjauan terkait dengan visi misi sebagai ruh pertama di Berkam Studi untuk melaksanakan tridharmanya, mohon nanti masukan-masukannya dari Bu Dr. Elvi, Pak Dr. Adi dan Pak Wasep dan Bapak Ibu semuanya yang diundang pada hari ini karena memang ini salah satu yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan bahwa untuk peninjauan visi misi itu memang harus melibatkan semuanya yang terlibat di dalamnya. Nah, tak terkecuali pada hari ini dan mohon izin ini tadi agak sedikit padat kegiatan karena ada 3 agenda ini jam 10 betul ya. Jadi sedikit terlambat juga ini. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk para tamu undangan terutama dari eksternal. Nanti harapan kami bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan visi program studi yang kemarin sudah dirumuskan tapi perlu masukan-masukan dari para stakeholders, para pemangku kepentingan juga di dalamnya dan juga yang terlibat terutama alumni yang baru 1 minggu yang lalu di wisuda Ibu. Jadi baru wisuda perdana ini di Kota Serang ini. Jadi ini juga mudah-mudahan nanti bisa memberikan kontribusi juga kepada teman-teman para alumni dan juga untuk mahasiswa juga ini juga memberikan kontribusinya karena justru capaian dari pembelajaran ini kan lulusannya ya harus mengikuti kondisi perkembangan gitu ya yang ada di masyarakat. Nah, saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak Ibu semuanya dari eksternal ini bisa menyempatkan hadir. Mudah-mudahan acara kegiatan ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Saya kira itu eh, perlu dibuka Pak Afif. Perlu, Bu. Perlu, Pak, sekalian untuk membuka acara. Baik, baik, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peninjauan FGD VMTS Program Studi Sistem Komputer Universitas Pamulang Kampus Kota Serang secara resmi dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang, Bapak Dr. Imam Sofi'i, SE, SAG, MPD, atas sambutan sekaligus pembukaan acara yang telah disampaikan. Semoga arahan beliau dapat menjadi penguat dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Para hadirin yang terhormat, sebelum masuk ke agenda berikutnya, kami mohon kesediaan untuk melakukan sesi foto dokumentasi terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada para hadirin untuk menyiapkan serta membuka kamera. Sesi dokumentasi akan dipandu oleh Bapak Irfan Fatoni, Eskom Emkom. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, untuk halaman kedua. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan Fatoni yang telah Astagfirullahaladzim. mohon maaf. Baik, akan kita lanjutkan. Hadirin yang berbahagia, memasuki agenda berikutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Komputer, Bapak Asep Suryadi, Eskom Emkom, sekaligus pemaparan materi terkait visi, misi, tujuan, dan strategi atau VMTS dari Program Studi Sistem Komputer. Kepada Bapak Kaprodi, Bapak Asep Suryadi, Eskom Emkom, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afif yang sudah membantu
acara hari Bismillah. Yang kami hormati Bapak Direktur Universitas Pamulang, Bapak Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, ya, yaitu Ketua Bidang SPNI dan Akreditasi Aptikom, Ibu Dr. Insinyur Elvi Yawati, Musa Jami, SDMT, MM, Ibu Asian Eng, ya. Yang kami hormati juga Direktur Eksekutif Mekarta Foundation, Bapak Dr. Insinyur Adi Bagio, ya. Yang kami hormati juga untuk PT SKT Global Indonesia, Bapak Wasep, ya. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen program studi sistem komputer, para perwakilan para alumni Prodi Sistem Komputer, dan juga perwakilan mahasiswa Prodi Sistem Komputer. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir di hari ini, yaitu di kegiatan FGD untuk peninjauan BMTS yang sudah selesai Prodi merumuskan. Nah, jadi hari ini mohon kepada pihak-pihak eksternal nanti bisa memberikan saran dan masukannya terkait dengan visi, misi, tujuan, dan strategi dari program studi sistem komputer, ya, terkait dengan kebutuhan semua untuk mahasiswa dan untuk masyarakat juga, ya. Nah, baik, tanpa perlu berlama-lama, mungkin saya langsung akan menjelaskan terkait dengan visi misi tujuan dan strategi dari prodi sistem komputer. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Udah ya? Baik, sudah kelihatan Pak. Udah kelihatan ya? Baik. Nah, uh, baik. Nah, jadi uh, sebelum kita melakukan perumusan, nah, kita dari tim Prodi Sistem Komputer, nah ini sudah dilakukan proses pembentukan tim penyusunan PMTS terlebih dahulu, ya, yang dikeluarkan oleh SK Direktur, ya. Nah, di tanggal 22 Oktober. Nah, di sini kita terdiri dari Pak Direktur sebagai pengarah, ya, terus juga saya sendiri sebagai Ketua Program Studi sebagai Ketua, dan juga ada dosen-dosen pengembang program studi, dan di sini ada dosen pengembang pendidikan, kemahasiswaan, SDM, nah terus juga keuangan dan sarpras, ya. Nah, ini untuk membantu merumuskan sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan dari universitas dan UPS, ya. Nah, di mana sebelumnya, ya, visi terbaru dari Universitas Pamulang yaitu sebagai Universitas Pusat Pengembangan Peradaban yang jaya dan menyediakan akses pendidikan tinggi yang jadi tinggi bagi masyarakat luas, dijiwai regularitas dan humanisme, ya. Nah, sedangkan untuk visi dari UPPS yaitu terwujudnya PSDKU yang unggul, ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. Nah, serta di sini memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang dijiwai religiusitas dan humanisme. Nah, di sini kita sudah turunan yang menurunkan beberapa, yaitu dari dari sebagai pusat pengembangan peradaban, ya. Nah, di sini dari UPS kita yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini, ya. Dan juga di sini kita memiliki indikator yang nilai yang dijiwai yaitu regularitas dan humanisme di sini. Ya. Nah, dalam prosesnya, ya, untuk menurunkan visi dan misi tujuan strategi dari universitas dan UPPS. Nah, pertama dari prodi itu kita sudah dibentuk, ya, untuk tim pembentukan tim PMTS yang merumuskan. Nah,
setelah itu kita dari program studi melakukan rapat perumusan 2 November ya. Nah, setelah itu penyusunan yang masih draft PMTS ya, menyesuaikan dengan turunan dari universitas dan UPPS ya. Setelah dilakukan penyusunan, nah kita dari prodi hari ini melakukan untuk perlu ditinjau oleh pihak eksternal ya, dari baik studi ataupun pengguna alumni, dari mahasiswa juga dan dosen. Nah, ini juga perlu masukan-masukannya bagaimana penyusunan draft PMTS ini yang sudah disusun oleh prodi apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah, nanti hasil dari peninjauan di sini nanti akan dimasukkan lebih untuk ke penyempurnaan PMTS ya, penyempurnaan PMTS dari masukan dan sarannya nanti kita akan sempurnakan ya, barulah nanti kita akan tinjau ulang. Nah, barulah kita nanti akan disahkan oleh SK Direktur. Nah, setelah PMTS disahkan, ya baru kita nanti akan sosialisasi ya ke seluruh mahasiswa, seluruh dosen, tendik ya, untuk dilakukan sosialisasi terkait dengan PMTS terbaru dari program studi sistem komputer. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, tetap nanti kita juga dari prodi akan melakukan evaluasi dan monitoring ya, bagaimana keberhasilan dari PMTS tersebut, apakah sudah benar-benar sesuai dan sebagainya ya. Nah, visi dari misi program studi. Nah, setelah kita merumuskan sesuai dengan turunan dari visi universitas dan UPPS, ya, kita dari prodi sudah menyusun yaitu visinya menjadi program studi sistem komputer yang unggul, inovatif dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menciptakan lulusan yang kompeten di bidang internet of things, sistem cerdas, dan jaringan komputer. Ya, serta di sini berorientasi global dijiwai dengan regularitas dan humanisme. Nah, di sini kita menurunkan dari UPPS yaitu sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan tentunya juga sistem komputer yang memang unggul, ya inovatif, ya. Dan di sini kita juga menciptakan yang memang sesuai dengan lulusan di prodi sistem komputer, ya, yaitu di bidang Internet of Things, sistem cerdas, dan jaringan komputer. Nah, ini kita juga menurunkan dari visi yaitu yang dijiwai dengan regularitas dan humanisme. Ya. Nah, nilai indikator dari visi yang kita turunkan di sini unggul ya, berarti dari setiap prodi nanti yang terkait dengan lulusan ya, nanti di sini mampu untuk bisa bersaing secara nasional dan internasional ya, terutama pada prestasi di bidang akademik ya, penelitian dan kompetensi lainnya yang memang diakui secara luas oleh masyarakat gitu. Nah, dan di sini indikator untuk inovatif ya, prodi sini ya bisa menghasilkan luaran ya ataupun hasil penelitian baik itu pengembangan di bidang teknologi ya, solusi di bidang Internet of Things, sistem cerdas ya, dan jaringan komputer di sini ya. Jadi tujuannya juga di sini yaitu baik itu mahasiswa ataupun dosen ya dan tendik di sini kita itu bisa untuk mendorong menghasilkan penelitian yang memang sesuai di bidang prodi sistem komputer. Nah, terus lulusan kompeten di sini ya, lulusan kompeten di sini ya bisa menguasai keterampilan yang praktis dan secara teoritis di bidang Internet of Things, dan jaringan komputer, serta mampu menerapkan dalam proyek nyata. Jadi di sini lulusan-lulusan kita setting ya, karena kita juga setiap mahasiswa di semester mulai dari 6, 7, 8 kita dibekali dengan kompetensi ya, di prodi itu sudah ada 2, yaitu pertama adalah kompetensi administrator jaringan, network administrator jaringan, yang kedua adalah rekayasa perangkat keras. Nah, ini kita sudah ada untuk kegiatan LSP ya, lembaga sertifikasi ya, yang bersama BNSP gitu. Nah, itu sudah punya 2 kompetensi. Gitu. Dan kita juga untuk dosen-dosen pun kita berikan pelatihan dan kita juga sudah bersertifikasi ya sebagai asesor di bidang network administrator jaringan dan juga rekayasa perangkat keras ya. Nah,
terus berikutnya yaitu berorientasi global di sini. Nah, di sini Prodi akan terus menjalin kerjasama ya kerjasama di internasional ya, terus juga baik di dalam nasional ya, terus juga berkreasi dalam konversi atau kompetensi global dan lulusan memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya. Jadi di sini bisa berfasih, berbahasa Inggris dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir di sini adalah regularitas dan humanisme ya, yaitu lulusan memiliki etika profesional, kesadaran spiritual, empati, dan mampu bekerja sama dalam tim beragam budaya dan nilai. Ya, jadi itulah merupakan nilai-nilai dan indikator visi yang kita turunkan dari visi universitas dan UPPS. Ya, nah visi di sini yang kita rumuskan yaitu pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi ya di bidang sistem komputer yang memang dijiwai ya, di sini dijiwai nilai yang regularitas dan humanisme sesuai dengan visi dari universitas ya. Nah, terus juga di sini mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Internet of Things, sistem cerdas dan jaringan komputer melalui pembelajaran yang kreatif, ya inovatif dan berorientasi global ya, nah terus juga di sini kita dari Prodi yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdampak nyata yang menerapkan hasil teknologi komputer bagi masyarakat dan dunia industri. Nah, ini kita dengan sesuai kebutuhan industri ya. Terus juga di sini kita dari Prodi membangun misinya yaitu membangun kemitraan, nah, kerjasama dan serta mengimplementasikan langsung dari hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan, industri, dan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional ataupun di tingkat internasional untuk mendukung ya implementasi dari Tridharma perguruan tinggi ya, mulai dari pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Nah, tujuannya itu yaitu terwujudnya penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang sistem komputer yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat luas ya, dengan menjunjung nilai regularitas dan humanisme untuk membentuk lulusan yang berkarakter, beretika dan profesional ya. Nah, terus juga di sini menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif ya dalam menguasai serta mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang Internet of Things, sistem cerdas, dan jaringan komputer. Nah, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam kemajuan masyarakat dan dunia industri. Ya. Nah, tujuan yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa ya, nah, serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif ya. Nah, ini sehingga bisa berdampak yang positif ya, dan bisa dimanfaatkan langsung ya oleh masyarakat ya dan industri ya. Nah, terus mewujudkan kerjasama yang produktif ya dan berkelanjutan ya. Jadi secara terus-menerus ya, tidak hanya bekerja sama, tidak hanya sesaat saja, tapi kita terus berkelanjutan. Dan untuk tentunya di sini kita untuk kepentingan tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung implementasi Tridharma perguruan tinggi serta memperkuat daya saing lulusan di dunia kerja dan global. Ya. Nah, untuk strategi dari misi yang kita sudah turunkan tadi, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang sistem komputer ya dengan nilai prioritas. Yang pertama adalah terwujudnya tata kelola program studi yang transparan, efektif, dan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNDT). Ya, terus berikutnya yaitu terciptanya suasana akademik yang menumbuhkan karakter, beretika, dan tinggi nilai regularitas dan humanisme dalam kegiatan pendidikan. Dan berikutnya di sini terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Ya, untuk strategi di misi yang pertama. Dan di
strategi untuk di misi yang kedua, ya, yaitu kita di sini yaitu menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek, ya, proyek ya, dan riset yang mendorong mahasiswa untuk bisa berpikir kreatif, inovatif, dan produktif, ya. Dan berikutnya di sini adalah meningkatkan kompetensi ya seluruh mahasiswa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi di bidang internet of things, sistem cerdas, dan jaringan komputer, ya. Dan berikutnya di sini yaitu menghasilkan lulusan yang profesional, ya, yang memiliki daya saing global, ya, dan semangat dari nilai regularitas dan humanisme dalam menerapkan ilmu teknologi. Nah, visi ketiga, ya, dari strategi visi ketiga yaitu di sini meningkatkan jumlah kualitas, ya, dalam penelitian yang sesuai dengan perkembangan teknologi serta dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Yang berikutnya yaitu terlaksananya kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian. Jadi hasil pengabdian kita akan buat untuk sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya, yang menerapkan ilmu teknologi komputer yang memang berdampak nyata bagi masyarakat luas, ya. Terus di sini menghasilkan karya-karya ilmiah, ya, baik publikasi dan produk inovatif yang tepat guna, ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Dan strategi dari visi terakhir yaitu di sini, ya, terjalinnya kerjasama yang aktif, produktif, dan berkelanjutan, ya, dengan lembaga pendidikan, industri, pemerintahan, serta pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir di sini yaitu terimplementasikannya hasil kerjasama dalam bentuk kegiatan nyata yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi strategi ini adalah kita turunkan untuk bisa menumpang visi misi prodi sistem komputer yang baru. Nah, adapun dari visi misi tujuan strategi yang sudah dijelaskan tadi, nah, profil lulusan yang nanti akan dihasilkan oleh program studi sistem komputer yaitu di sini pertama yaitu sebagai perancang dan pengembang sistem internet of things, ya. Yang kedua yaitu perancang dan pengembang sistem cerdas yaitu di bidang artificial intelligence, ya. Dan yang terakhir adalah profil lulusannya adalah sebagai perancang dan pengembang sistem jaringan komputer. Jadi kita ada 3 profil lulusan di prodi sistem komputer yaitu di bidang internet of things, sistem cerdas, dan juga jaringan komputer. Nah, kemampuan utama, ya, dalam profil lulusan yaitu sebagai perancang dan pengembang sistem internet of things di sini yaitu menguasai konsep, desain, dan penerapan sistem internet of things berbasis sensor, mikrokontroler, dan jaringan komunikasi data. Yang berikutnya di sini menghubungkan perangkat internet of things dengan sistem cloud, aplikasi, dan analisis data, ya. Terus di sini juga menerapkan prinsip keamanan, efisiensi energi, dan keberlanjutan teknologi dalam sistem otomasi. Dan yang terakhir di sini komponen utama yang dimiliki sebagai pengembang sistem internet of things yaitu mampu menganalisis suatu masalah, ya, kita menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk bisa menghasilkan hasil pemecahan masalah yang tepat dan inovatif. Ya, kemampuan utama berikutnya yaitu sebagai perancang dan pengembang sistem cerdas, ya, artificial intelligence di sini, yaitu lulusan mampu menguasai konsep dan penerapan dari penggunaan machine learning, deep learning, natural language processing, ya, atau NLV, dan computer vision. Dan di sini juga mampu membuat sistem dapat memperkirakan hasil dan menyesuaikan diri dengan perubahan data secara otomatis, ya. Nah, di sini juga kemampuan utamanya yaitu menggunakan teknologi AI dengan menjunjung etika, nilai, dan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dan berikutnya
mampu berpikir logis, belajar cepat, ya, dan menghasilkan ide yang kreatif untuk memecahkan suatu masalah yang nyata. Dan kemampuan utama di profil lulusan sebagai perancang dan pengembang sistem jaringan komputer, yaitu di sini lulusan mampu merancang dan mengelola jaringan komputer baik itu LAN, WAN atau WAN serta sistem berbasis cloud. Dan terus di sini bisa mengimplementasikan keamanan jaringan dan pengelolaan infrastruktur digital. Dan berikutnya di sini kemampuan utamanya yaitu menghubungkan sistem jaringan dan perangkat IoT dan aplikasi sistem cerdas. Dan yang terakhir di sini yaitu mampu memahami kebutuhan pengguna beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya di era modern sekarang ya, terus bisa menyelesaikan suatu permasalahan di jaringan secara efektif. Nah, bidang karir yang nanti akan didapatkan oleh dari profil lulusan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama yaitu sebagai perancang dan pengembang sistem internet opting di sini, yaitu perancang sistem internet opting, pengembang sistem internet opting, konsultasi solusi digital, terus juga sebagai spesialisasi otomatisasi dan juga wirausahaan teknologi. Ya, jadi nanti untuk profil lulusan perancang dan pengembangan sistem cerdas nanti akan menjadi perancang sistem AI, data analisis, AI engineering, dan pengembang solusi cerdas, konsultas teknologi digital. Dan yang terakhir di sini ya yaitu mahasiswa atau lulusan akan menjadi perancang jaringan komputer, menjadi network engineer, ada sistem administrator, terus juga menjadi spesialisasi keamanan jaringan, dan juga di sini yang terakhir adalah konsultan infrastruktur digital. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Jadi mohon bisa masukan dan sarannya dari pihak eksternal, baik dari Bu Dr. Elvi, Bu Dr. Bapak Dr. Adi, dan juga Pak Wasep, ya bagaimana bisa memberikan masukan dan pengembangan di era teknologi yang sekarang dan kebutuhan untuk masyarakat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolri Sistem Komputer, Bapak Sensor dan Kom atas pemaparan materi mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran atau VMTS dari program studi sistem komputer yang telah disampaikan. Kita memasuki agenda berikutnya, yaitu adalah sesi diskusi, saran, serta arahan terkait VMTS, program studi sistem komputer, yang pertama oleh Ketua Bidang SPMI dan Akreditasi Aptikom, Dr. Insinyur Elviawati Muisa Zamzami, STMT, MM, Ibu ASEAN Eng. Kepada Ibu Elviawati Muisa Zamzami, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di situ ada Pak Asep, kemudian juga ada tadi Pak Imam, ya. Bapak Ibu dosen semua, para stakeholders dari Universitas Pamulang, ada alumni, mungkin juga ada mahasiswa ya Pak ya, perwakilan. Juga ada dari industri, dan kami di sini selaku dari pihak eksternal. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas undangan ini. Ini adalah bentuk kolaborasi kita, ya, demi tercapainya VMTS nantinya. Saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya nama panjangnya tadi mungkin udah ya kepanjangan mungkin Pak, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya di sini ya mungkin
sebagai staf pengajar mungkin dari tahun 94 ya. Dari tahun 94, kemudian menggeluti SPMI itu untuk Universitas Sumatera Utara, jadi termasuk yang mempelopori SPMI di Universitas Sumatera Utara dari tahun 2005 atau 2006, seperti itu. Lanjut ke audit mutu internal sebagai satu kesatuan daripada SPMI. Ya, beranjak ke SPME-nya, ya. Jadi untuk seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, ya, 2 periode saya aktif di kepengurusan pusat Aptikom dan juga sebagai mungkin juga ada di sini, ya. Banyak juga yang dari Universitas Pamulang, teman-teman yang kami menggawangi Ikatan Ahli Informatika Indonesia Nusantara. Saya juga ada di sana sebagai salah satu tim pakarnya. Dan alhamdulillah masih dipercaya sebagai asesor dari LAM Infocom. Jadi kalau kita melakukan asesmen, Pak, ya, VMTS ini adalah bagian yang lumayan menyita waktu, ya, khususnya UPPS, ya, karena kalau pelaksanaan, kalau masih kita kriteria yang lama itu, mulai dari detil-detil itu yang berkaitan langsung itu adalah kaprodi dengan segala macam bukti-buktinya. Tapi kalau di VMTS ini kita bicaranya udah mau kemana ini dibawa program studi, ya. Jadi ada hal yang penting dicermati dari visi universitas, visi UPPS, dan visi PS sendiri. Sebelum ke sana, mungkin nanti ada masukan ya, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang sebagai pengelola, coba diperhatikan kembali kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, mungkin dicermati kembali terkait organisasi daripada universitas, ya. Sehingga apakah perlu kembali reorganisasi tata kelola? Jadi coba dicermati. Saya nggak fasih banget ya, nggak hafal banget tiap-tiap poin daripada tata kelola yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentunya Kemendikbud Ristek Saintek, Kemendikbud Saintek, ya. Ristek Saintek. Apakah bentuk yang namanya universitas itu masih direktur? Ya kan? UPPS-nya seperti apa? Apakah tidak di fakultas atau dalam bentuk lainnya? Ya, karena ini udah menggunakan nama universitas. Jadi coba diperhatikan kembali poin mana yang masih belum kita penuhi sehingga kita masih gunakan direktur, ya kan? Wakil direktur. Poin apa yang sehingga kita bisa memunculkan universitas sehingga pimpinannya jadi seorang rektor, ya kan Pak? Wakil rektor, kemudian UPPS-nya ada biasanya tuh sepemahaman saya kalau universitas ada 3 fakultas. Ya, fakultas ada 3 program studi. Ya, coba dicermati kembali ya, saya nggak kesananya karena saya biasanya adalah untuk sistem penjaminan mutunya. Ya, itu hal pertama. Mohon Bapak mungkin bisa di-share soal visi kita. Visi, ada universitas, ada UPPS, ada PS, ya.
Mungkin sama-sama kita bisa cermati ya Pak ya. Ya, mungkin kita bisa cermati sama-sama. 3 visi ya Bu ya. Ya, 3 visi ya. Kalau di undangan saya sih ada nih ya, 3 visi ini. Ya. Bu. Bentar, Bu. Atau ada ya Pak ya, yang sekaligus. Nah, Saya sepertinya ada baca di ini ya, di undangan saya ada juga sih. Ada Universitas Pamulang, ada UPPS Kampus Serang. Serang apa Serang ini Pak? Serang Bu, Serang. Oke, Serang ya. Nanti kelihatan ini saya Batak sekali bilangnya Serang ya kan? Iya. Padahal tahu-tahu Serang ya enggak? Oh enggak Iya. ya, Serang. Ternyata benar ya Pak ya. Serang ya. Nah, jadi yang Universitas Pamulang itu mungkin juga saya sambil baca. Oke. Sebagai universitas pusat pengembangan peradaban yang jaya, ya, dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas, dijiwai religiositas dan humanisme, gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Nah, prinsipnya, pada prinsipnya, setiap visi dari universitas itu harus memayungi, ya, harus memayungi visi yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu apa? UPPS kan? Ya. Nah, visi UPPS ini akan memayungi visi dari program studi. Jadi kalau udah demikian, payung besarnya itu ada di mana, Pak? Kita ada di universitas payung besarnya. Ya. Bentuk ini, kita dari sisi bentuknya dulu ya. Belum ke konten. Bentuk ini adalah bentuk yang fleksibel. Ya. Kenapa saya katakan fleksibel? Ini menjadi plus minus ya, Pak ya. Kenapa fleksibel? Karena dia tidak memuat tahun pencapaiannya. Ya. Jadi tidak ada semacam suatu janji kapan ini terrealisasi visi. Bisa diikuti mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya mungkin ya tercapainya bla 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 pada tahun 2045 misalkan, Indonesia emas misalkan, pada tahun kapan gitu ya. Jadi kita akan tercapai visi di sana. Kalau ini kita nggak tahu Pak, kapan ini akan kita raih mimpi kita ini. Apakah ini salah? Tidak salah, tapi bentuk ini lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Bisa saja nanti 5 tahun lagi udah tercapai. 10 tahun lagi udah tercapai gitu ya. Itu fleksibelnya. Jadi silahkan Bapak Ibu mungkin berembuk ya, berdiskusi kembali nanti setelah kita pertemuan kita ini ya, ini kita visi misi kita ini semuanya ya dari universitas, dari UPPS, dari prodi itu nggak muncul. Kapan kita akan mewujudkan visi? Ya. Kalau kita punya tahun pencapaian visinya, maka kita akan lebih mudah nanti waktu menyusun strateginya. Ya, periode berapa kita akan capai ini, periode berapa kita akan capai ini, kita akan lebih mudah mengukur. Ya, mengukur pencapaian.
Ya, kalau ini kita nggak bisa, ya kita bisa tahu, oh ya apa saja, tapi kita belum tercapai, nanti saja, ini untuk tahun berapa gitu kan? Sangat fleksibel sekali. Ya, akibatnya karena sangat fleksibel kita nggak tahu kapan ini mau diselesaikan, dicapai. Oh ya, moderator, maaf Pak moderator, harap diingatkan ini dosen kadang-kadang keterusan nih ya Pak Asep ya. Biasa 3 SKS ya kan Pak? Nah ya, jadi setiap item daripada yang sudah diimpikan oleh universitas, kita harus punya ke bawahnya. Kalau dari universitas itu kita lihat ada pengembangan, pusat pengembangan peradaban yang jaya. Nah, ini juga harus dicermati. Maksud daripada peradaban yang jaya itu apa? Iya kan? Karena bisa saja orang menyatakan peradaban yang tinggi. Ya kan, Pak? Mungkin yang tinggi, ini yang jaya. Kalau kita dalam visi, kita akan memilih suatu kata itu dengan ada maknanya. Jadi kita harus mencermati itu. Apa makna daripada peradaban yang jaya? Oke, kalau kita pusat pengembangan, kita tahu universitas kita ini nanti sebagai suatu pusat pengembangan peradaban yang jaya. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah memahami ini dari atas, kita akan terus ke bawah. Memang prodi kita ini yang kena ujungnya ya Pak ya, yang kena ujungnya. Tapi kita harus cermatin, makanya kita lihat kalau VMTS-nya dari universitas itu apa aja detailnya. Kalau tempat kita ini kan nggak ada nih, ya. Kita hanya lihat dari visinya, ada visi universitas, ada UPPS dan ada PS. Kita lanjut lagi, menyediakan akses. Ya, menyediakan akses. Artinya siapa saja masyarakat bisa masuk, ya kan? Bisa mengakses pendidikan tinggi di Universitas Pamulang. Ya kan? Siapapun, masyarakat luas karenanya. Dijiwai religiositas dan humanisme. Nah, kalau yang saya cermati di sini, ini adalah tata nilai ya yang dimiliki oleh Universitas Pamulang. Tata nilainya yaitu religiositas dan humanisme. Ya, tata nilai. Dan itu harus dipegang teguh oleh setiap sivitas akademik. Dalam Tridharma harus punya tata nilai religiositas dan humanisme di sana. Karenanya kalau udah itu harus ada dalam Tridharma kita, baik pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, maka semua harus muncul. Dan kita lihat pada UPPS muncul ya, dijiwai religiositas humanisme. Kita masuk ke kata-katanya ya. Di PS juga ada. Ya kan? Tapi saya masih yang rancu tadi kalau untuk pengembangan peradaban yang jaya itu ya. Maknanya. Kalau di UPPS kita lihat pengembangan ilmu pengetahuan iptek sosbud. Ya. Ini iptek sosbud ini, apakah ini yang dimaksudkan dengan peradaban yang jaya? Nah, itu lanjut ya. Itu nanti jadi diskusi internal dulu ya Pak ya. Seperti apanya ya. Nah, ya karena visi misi juga memang harus ditinjau ya. Harus ditinjau
apakah ini sudah kesesuaiannya dengan kondisi sekarang ya, dengan teknologi sekarang. Kemudian menjadi program studi sistem komputer yang unggul inovatif. Ada unggul inovatif masuk ya, nilai visi dari prodi. Kalau di sana masih unggul, kalau di sini sudah ada unggul inovatif. Jadi sudah ada yang membedakan ya. Mungkin saja nanti UPPS punya prodi yang lain bukan unggul inovatif mungkin, ya kan? Di prodi sistem komputer ini unggul inovatif dalam pengembangan ini Iptek Sosbud. Enggak ada budnya ya Pak ya? Iptek Sos. Ya. Mohon info UPPS punya berapa program studi Pak? UPPS punya ada 12 program studi, Bu. 12 program studi. Dari 6 keilmuan yang berbeda. Dari ilmu komputer ada 2 program studi, Ya, teknik ada 2 program studi, terus juga ya, Pak ada 3 program studi, terus ada dari ilmu hukum, juga ya, ada ilmu politik dan sosial, ya, dan ya. ekonomi. Oke. Makanya di UPPS muncul Iptek Sosbud. Benar, Bu. Seperti Ya, itu. karena di UPPS ternyata membawahi banyak bidang program studi. Betul, Bu. Ya, jadi kalau tempat kita itu sampai di dan teknologi. Lulusan kompeten di bidang, muncul kompetensi kita kan? Internet of Things, sistem cerdas, benar? Ada 2? Ada 3? Ada 2 atau ada 3? Ada 3. Nah, kalau ada 3, saran saya gunakan koma. Internet of Things, koma, sistem cerdas, koma, dan. Ya, dan jaringan komputer berorientasi global. Nah, kalau berorientasi global berarti milik prodi. Ya, milik prodi. Karena di UPPS di sini belum muncul yang namanya orientasi global. Ya kan? Nah, dijiwai religiositas dan humanisme. Oke. Jadi kalau menurut saya ini sudah memayungi dari universitas UPPS ke program studi. Yang perlu dipertanyakan dan lebih lanjut digali adalah pengembangan peradaban yang jaya, ya, supaya tidak berbeda makna UPPS dan program studi, ya, di sana. Karena itu menggunakan jaya. Bisa saja ada yang tinggi, ada yang baik, ada yang segala macam ya kan Pak? Jadi apa yang khas dimaksudkan oleh tingkat universitas supaya kita bisa susun misinya, pencapaiannya nanti, strateginya apa, tujuannya apa. Dan saran saya mungkin lebih bisa terukur visinya. Ya, terukur. Capaiannya apa nantinya sehingga nanti ini akan terus lanjut ke CPL ya Pak ya. Capaian program studi nanti untuk lulusan itu harus tercapai. Kalau enggak nanti lari dari sini juga enggak akan bisa. Ini nyambung terus dari VMTS ini di level atas sampai terus nanti ke bawah sampai CPL-nya, kemudian CPMK-nya, sampai juga di RPS-nya, sampai juga di apakah ini nanti di OB ya, OBE ya, seperti itu ya Pak Asep ya. Baik, mungkin itu dulu dari saya, Pak Asep dan kawan-kawan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Ibu MC atas pemaparan serta saran dan arahan bagi VMTS program studi sistem komputer. Masuk ke agenda selanjutnya masih di sesi diskusi saran dan arahan oleh stakeholder industri, Direktur Eksekutif Mekata Foundation, Bapak Direktur Insinyur Adi S. Sumbagijo, MSME, kepada Bapak Adi dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Imam, Pak Direktur Universitas Pamulang, Kampus Serang. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Afif telah melibatkan saya kembali dalam proses pertumbuhan yang penting ini. Saya mungkin fokus kepada hal yang lebih praktis dalam arti memang jangkauan kami, jangkauan saya seperti itu. Kami lembaga yang banyak menggunakan tenaga lulusan engineer, sebagian besar itu fresh graduate dari berbagai universitas. Salah satunya adalah alumni informatika atau sistem komputer atau teknik komputer. Nah, mungkin beberapa masukan dari sudut pandang kami selama pernah menggunakan alumni yang fresh graduate saat ini tuh adalah Gen Z ya. Jadi orang-orang atau siswa atau alumni yang lahir tahun 2002 ke sini atau 2000 ke sini lah. Jadi umur di bawah 25 tahun itu. Itu memang pikirannya begitu cepat, kadang-kadang mereka lebih cepat mencari informasi, data, bahkan potongan-potongan program, potongan-potongan firmware atau open source itu daripada kami para seniornya ya. Jadi saya melihat begitu dinamisnya dunia industri. Nah, sehingga dari sana kami berpikir betapa penting satu bagian dari proses kehidupan kampus ini yaitu melibatkan industri, melibatkan apa yang terjadi terkini, melibatkan apa tools-tools yang termutakhir yang ada di dunia nyata. Jadi rasanya apa yang ada sudah dicanangkan di visi sampai ke sasaran itu adalah kerjasama industri. Jadi saya hanya menggarisbawahi betapa itu penting nanti dikawal sampai ke level praktis realisasi di lapangannya, menempatkan siswa ke industri, mungkin kalau itu satu sisi dari dalam dibawa keluar, atau menarik industri ke dalam kampus, mungkin berupa proyek bersama ya. Kalau industri mungkin sulit menarik orang-orang industri ke kampus, tapi proyeknya yang dibawa. Tapi kalau kepada industri itu penting menitipkan siswa-siswanya dalam bentuk kerja praktek, internship atau dalam bentuk yang formal MBKM dan sebagainya. Nah, kedua hal itu pengalaman kami itu kebanyakan terjadi atau dimulai dari proses individu personal dari seorang dosen yang punya kenalan di industri atau seorang alumni di industri, tidak hanya di Serang atau Jabodetabek atau Jawa Barat, mungkin di provinsi lain yang masih berkontak erat dengan dosen. Nah, jadi saya melihat kualitas atau relasi atau dunia dari para pengajar ini juga harus diimprove terus, ditingkatkan terus, diwarnai terus. Nah, apakah kegiatan atau program peningkatan sumber daya manusia internal dalam arti staf pengajar atau tenaga pendidik non pengajar itu juga ada tercakup dalam visi misi, sasaran dan tujuan sebagai bagian dari yang harus ikut diberdayakan dalam kurun waktu panjang nanti. Mungkin tadi Ibu sempat sampaikan sampai 2030 atau 2045 gitu yang sempat tadi diingatkan tentang waktu sasaran gitu ya. Nah, jadi itu tadi saya pikir karena beberapa alumni atau lulusan yang kami pakai itu terlihat lebih luas jangkauan berpikirnya, tools-nya dan relasinya itu karena dia lulus dari satu peradaban yang pengajarnya juga luas dunianya gitu. Pengajar yang relasinya luas, yang pergaulannya luas, yang pikniknya luas. Jadi saya pikir penting untuk melihat juga sejalan dengan peningkatan program materi atau subjek yang diajarkan juga menjadi bagian dari misi adalah
meningkatkan kualitas pengajar di dalam. Itu satu. Ujungnya adalah tadi untuk mendapatkan siswa yang berwawasan luas juga, yang memang mentalnya sudah siap, sudah cukup tinggi, keluar dari lingkungan yang baik itu untuk bisa bergaul dengan baik di industri, di user penggunanya. Itu pertama, Pak. Kalau yang kedua, saya melihat berbeda dengan jurusan klasik yang lain, teknik sipil, mesin, atau bahkan elektro, informatika ini, atau teknik komputer, atau juga sistem komputer, itu jurusan yang pasannya sangat berubah lebih cepat. Mungkin bisa 3-6 kali lebih cepat daripada jurusan klasik yang tadi. Dibandingkan mesin, elektro, atau teknik sipil bahkan ya. Teknik sipil ilmunya itu saja, mesin mungkin hampir itu aja, tapi informatika ini yang berputar paling cepat. Jadi dalam menentukan sasaran, saya pikir apakah bijaksana begitu spesifiknya sampai bicara atau menyebutkan di dalam list Bapak itu IoT atau AI atau sistem cerdas tadi, atau networking, jaringan itu menjadi sasaran, atau itu hanya sasaran antara ya, karena marketnya saya pikir cepat sekali berubah. Mungkin saat ini trennya di IoT, AI karena itu hal baru. Tapi bisa jadi 2 tahun lagi IoT itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah ada dalam setiap langkah kita harus ada IoT-nya karena sudah tidak mungkin lagi sistem komputer atau sistem mesin atau embedded system itu berdiri sendiri, sudah tidak perlu disebutkan lagi, dia pasti terhubung gitu. Jadi sudah tidak unggul lagi untuk disampaikan sebagai sasaran karena sudah ya memang begitu harusnya. Juga AI mungkin nanti sudah tidak menjadi topik, tapi percabangan AI yang akan menjadi pegangan kita untuk kita sasar, kita tuju gitu. Dan networking. Mungkin networking 5 tahun lalu itu jaringan komputer menjadi topik yang panas ya, hot topic. Tapi sekarang rasanya sudah harus, jadi nggak perlu lagi disebut, barangkali begitu Pak. Ini pandangan kami aja ya. Sementara sekarang ini kan orang bicara data besar ya, atau big data. Nah, mungkin sebentar itu juga akan, istilah itu tidak lagi menjadi pegangan, tapi percabangannya yang akan tampil ke depan gitu. Lalu ada lagi sekarang data storage atau sistem penyimpan data ya, mungkin ada istilah yang lebih tepat, di mana dengan kita menumpangkan data kita pada sistem penyimpan yang tidak lagi di lokasi kita, itu sudah akan banyak menuntut skill baru, misalnya cyber security, lalu sistem protokol, lalu sistem yang lainnya. Nah, itu semua saat ini bisa dijadikan, bisa kita anggap sebagai topik panas ya, hot topics, dan bisa menjadi patokan terminologi unggul, artinya yang kuasai itulah yang unggul saat ini gitu. Tapi belum tentu itu menjadi terminologi 2-3 tahun lagi, karena bisa jadi kriterianya sudah berubah, sasaran orang sudah berubah nih. Sekarang cyber security menjadi penting. Kenyataannya mungkin beberapa waktu yang lalu kenyataan kita di perpajakan itu mereka meng-hire hackers untuk bisa menguji sistem yang mereka bangun. Nah, itu topik langsung tiba-tiba naik lagi gitu ya. Ada satu mungkin beberapa pihak atau beberapa sekolah menyatakan membuka program S2 cyber security langsung ya. Nah, saya pikir itu kembali itu market yang harusnya fleksibel dikelola di level pelaksanaan pengajaran di bawah, sangat harus mudah berganti, harus adaptif. Bisa jadi 3-4 tahun lagi jurusannya mungkin bukan itu yang laku gitu ya. Nah, sehingga gambaran tadi itu masukan sejauh pandangan kami tentang bagaimana kita menentukan sasaran. Jangan sampai kita terjebak pada entity yang spesifik yang sebetulnya dia adalah hanya subjek pengajaran gitu. Karena modal atau bekal besarnya itulah yang harusnya dipersiapkan oleh sebuah perguruan tinggi, bukan produk atau subjek outputnya, tapi lebih ke bekal besarnya. Nah, itu saya sering nggak bisa menyebutkan bekal besar apa,
dari keterampilan orang untuk beradaptasi dengan dunia AI atau dunia cyber security. Mungkin pihak kampus lebih memahami, lebih bisa meriset itu, tapi akan sangat cepat berganti kebutuhan pasar, sehingga masukan dari kami sebagai user adalah betapa perlu bijaksananya kita hari ini untuk menyusun sasaran yang kemudian bisa diturunkan menjadi visi dan misi, atau sebaliknya ya, visi misi ujungnya sasaran. Tapi kalau memang market oriented, biasanya sasaran dulu yang kita define, baru ke atas kita buat payungnya berupa visi dan misi. Mungkin sementara Pak Asep, terutama Pak Afif, itu dulu pandangan dari kami. Tapi saya terus menyimak, barangkali nanti bisa punya ide lain dengan mendengar pandangan-pandangan dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Adi Subbagijo, MSME, atas arahan dan pandangan yang telah disampaikan. Semoga wawasan dan pemikiran yang diberikan oleh para stakeholder, terutama dari pihak asosiasi serta industri, dapat memperkaya proses peninjauan PNTS dan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pengembangan program studi sistem komputer ke depannya. Baik, untuk selanjutnya kita masih dalam sesi diskusi. Mungkin ada tanggapan sedikit dari Bapak Kaprodi, Bapak Asep Eskom Mkom mengenai saran serta arahan yang telah diberikan oleh para stakeholder. Ada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Terima kasih tadi Ibu Dr. Elvi yang sudah memberikan saran dan masukannya, terutama pada visi dari universitas yang memang sudah kita turunkan dengan sesuai dengan visi UPPS Kampus Serang, dan juga visi dari program studi sistem komputer. Ya, terkait tadi saran dan masukannya dari Ibu, kita dari tim Prodi beserta UPPS dan universitas akan membuat rapat kembali terkait dengan apa yang tadi Ibu berikan masukan dan sarannya. Tentu itu adalah sebagai tolak ukur ataupun untuk memang supaya bisa menyempurnakan visi dari program, terutamanya program studi sistem komputer, Bu. Ya, terima kasih saya ucapkan. Dan juga kepada Bapak Adi terkait tadi saran ya, memang di bidang ilmu komputer terutama memang itu tidak terhitung, mungkin 1 atau 2 tahun mungkin memang sangat berkembang pesat Pak ya, terkait dengan perkembangan baik itu di dunia internet opting ataupun sistem cerdas dan juga jaringan komputer yang memang kita berfokus ke dalam 3 keahlian tersebut ya. Dan memang juga terkait dengan jaringan komputer ini memang kita luas, dan kita juga memang berfokus juga terkait dengan cyber security yang memang sekarang lagi memang itu pasti akan selalu digunakan karena memang terkait dengan data gitu, data cloud yang memang tersimpan. Nah, itu kita pasti akan selalu memang untuk berkembang ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain ataupun dari Ibu Elvi kembali ataupun Adi ya, ada masukan kembali terkait Boleh dengan saya tanggapi juga, Pak? ya, silakan Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ya, saya sangat setuju, dan juga mungkin bisa dipertimbangkan selama saya melakukan asesmen beberapa tahun ini, ya. Ini program studi sistem komputer ya. Jadi agak lebih menyenggol dalam tanda kutip untuk di hardware dan jaringan, ya kan Pak Asep ya? Saya belum ada saya melakukan asesmen, belum ada yang muncul yang namanya infrastructure as code. Ya, itu juga sesuatu yang akhir-akhir ini muncul, infrastructure as code itu, yang mana kalau kita mau ngelola infrastruktur, ya, infrastruktur itu bisa server, bisa cloud, bisa storage, ya, bisa networknya juga seperti apa. Kita nggak lagi melakukan proses manual, tapi kita menggunakan code. Kita juga gunakan suatu configuration filenya, ya. Jadi begitu lakukan, otomatis dia terkelola, ya. Jadi
belakangan juga yang saya cermati itu juga banyak yang mungkin sebagai di mahasiswa kita punya suatu tambahan lagi kan, infrastructure as code-nya, IAC. Ya, baik itu dulu Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu ya terkait dengan itu. Tadi kita akan kita akan tetap kita kembangkan juga, memang sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ya Bu ya, Bapak ya. Oke. Silakan Pak Habib. Baik, terima kasih atas tanggapan kembali dari para stakeholder dan Bapak Kaprodi. Jika masukan kembali atas dengan PMTS, terutama dari Dudi dan industri, ada Pak Wasep di sini ya. Kira-kira ada tanggapan Pak Wasep? Terima kasih Pak Apip. Mohon izin Bapak Direktur, Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Universitas Pamulang, Kampus Serang. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sistem Komputer serta stakeholder dan juga Bapak Ibu dosen, jajaran staf, pengajar yang saya banggakan. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, PT SKT Global Indonesia, untuk memberikan pandangan ya Pak Ibu terkait industri dalam kegiatan strategis pada siang kali ini. Sedikit pengantar ya Pak Ibu, kami PT SKT Global Indonesia yang berbasis di Cikupa, Tangerang, telah bertransformasi cukup panjang ya Pak Ibu. Berawal dari kami di sini layanan servis komputer ya di Tangerang pada tahun 2017. Kini kami telah rebranding dengan dan berkembang melayani sektor yang lebih luas, mulai dari IT konsultan, infrastruktur server hingga web development. Nah, perubahan yang kami alami ini mengajarkan satu hal penting sebenarnya Bapak Ibu, terkait hal yang berkaitan dengan teknologi berubah begitu cepat ya Bapak Ibu, dan kebetulan klien juga semakin kompleks dalam penggunaan teknologi tersebut. Dalam rangka link and match antara kampus dan industri, izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang menurut kami krusial ya, berdasarkan apa yang kami hadapi di lapangan. Mohon maaf ini mungkin agak sedikit teknis karena kami kebetulan emang di bidang teknis teknologi gitu. Pertama mungkin terkait dengan output yang sudah dibacakan oleh Bapak Kaprodi sebelumnya, terkait dengan cloud computing, atau mungkin saya ada sedikit tambahan tentang integrasi DevOps dan cloud computing di PT SKT itu sendiri. Ekosistem layanan kami mulai dari web development hingga infrastruktur server. Karena itu kami melihat adanya kebutuhan khusus akan lulusan yang tidak hanya mengerti merakit alat ya atau merakit hardware, tapi juga paham kultur DevOps dan cloud computing. Yang mana menurut saya DevOps itu penting untuk menjembatani development dan production untuk pembuatan sebuah produk gitu. Jadi mahasiswa bagaimana caranya mengaplikasikan suatu sistem, bukan hanya paham dari segi pembuatan secara teknisnya, tapi tahu cara bagaimana si produk itu dideploy ke cloud server, dikelola secara otomatis dan scalable gitu Pak Ibu. Mungkin kedua, fokus pada production ready, karena tadi saya melihat dari outputnya itu hanya fokus di pengembangan ya Pak Ibu. Jadi tidak ada yang fokus ke production, yang mana kadang mahasiswa itu istilahnya bisa merancang sebuah produk hanya di lokal, istilah kalau misalkan bahasa teknis kami seperti itu. Tapi tidak bisa ketika terjun langsung ke production atau langsung
di production environment atau kalau mungkin misalnya di penerapan di industri langsung gitu. Jadi menurut saya pandangan tentang production ready terutama di bidang IoT ya Pak Ibu itu sangat penting karena bukan hanya di prototipe itu mahasiswa, tapi ketika terjun langsung di production atau di lingkungan yang memang benar-benar bisa dipakai di industri itu bisa menyesuaikan gitu. Oleh karena itu mungkin besar harapan kami kepada kurikulum ke depannya untuk memperkuat aspek terkait cloud itu sendiri, cyber security, dan yang paling penting adalah budaya kerja based real project ya Bapak Ibu. Mungkin itu ya sedikit yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian kegiatan peninjauan visi, misi, tujuan, dan strategi atau VMTS dari program studi sistem komputer pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, baik itu dari Aptikom, Dr. Insinyur Elviawati Misa Zamzami, ST, MT, MM, IPU ASEAN Eng, serta dari Direktur Utama Mekata Foundation, Bapak Dr. Insinyur Adi Estifat Sumbagijo, MSME, serta dari Pak Wasep Eskom yang telah memberikan saran serta arahan terkait dengan PMTS Program Studi Sistem Komputer pada hari ini. Semoga hasil diskusi, saran serta arahan yang telah disampaikan dapat menjadi landasan kuat dalam peningkatan mutu serta pengembangan program studi sistem komputer ke arah yang lebih baik. Sebelum kita benar-benar menutup acara, kami dari program studi sistem komputer memohon kepada seluruh narasumber untuk meluangkan waktunya serta berkenan untuk mengisi form yang telah kami sediakan melalui tautan berikut yang ada di kolom chat. Form tersebut akan kami buka hingga esok hari, mengingat para stakeholder juga ada kegiatan lain, manakala ada kegiatan lain. Akhir kata, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan kata dalam membawakan acara forum group discussion VMTS Program Studi Sistem Komputer pada hari ini. Terima kasih atas perhatian serta kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Terima kasih banyak. Adi. Terima Sampai kasih ketemu. Ibu, Pak Adi, Terima kasih, sama Pak Wasep. Terima kasih. Pak Sampai Asep, ketemu. Pak Adi. Terima Sampai kasih. ketemu Ibu. Sampai Bu Evi. jumpa lagi. Terima kasih Pak. Mari. Izin lift ya Bapak Ibu. Stop, siapa yang